Jadi dulu perempuan itu di unspeakable, dianggap kayak kalau perempuan ngomong itu udah nggak usah dengerin dah, karena pasti ngaco. Sekarang dia di unstoppable. Nah di Indonesia itu dibuktikan dengan politik mama yang sampai sekarang justru memimpin isu tuh. Jadi kalau kita mau tahu apa sebetulnya dasar dari isu politik, ngintip aja WA mak-mak. Karena di situ ada kepemimpinan isu. Jadi mak-mak paling peka terhadap yang disebut ethics of care itu atau compassion tadi itu. Laki-laki tidak dididik dengan ethics of care karena dia nggak ngerti membagi keadilan dari awal. Karena dia nggak tahu apa artinya rahim. Nah, politik yang berbasis rahim sebetulnya adalah dasar dari keadilan sosial. Jadi, kembalikan kepemimpinan itu pada perempuan dan jangan hambat dia untuk menghasilkan keadilan. Jadi gini Mbak, saya tuh Mbak sama Mas Rocky. Oke, Wi, ngobrol apa? Oh nih. Saya tuh terkesan sama pemimpin Selandia, Jacinda Ardern. Jadi dia itu adalah salah satu pemimpin wanita di dunia yang termuda. Jadi usianya tuh belum sampai 40 tahun sekarang ini. 39 tahun. Kemudian dia juga salah satu pemimpin wanita yang melahirkan pada saat dia memimpin. Satu lagi Benazir Bhutto, ya. Nah, si Jacinda Ardern ini dia pada saat dia melahirkan 6 minggu kemudian dia harus ke Toronto, Kanada untuk menghadiri KTT. Jadi dia membawa bayinya, bayangkan dari New Zealand ke Kanada, ya kan jauh banget. Nah, pada saat di sana dia ditanya sama wartawan, apakah membawa bayi? Iya, saya harus, kalau enggak dia enggak hidup katanya. Jadi saya mengurus anak di satu sisi lain dia mengurus negara juga, menjadi pemimpin. Nah, dia sempat juga dapat protes dari, biasalah ya, mana bisa mengurus anak di satu sisi kemudian memimpin negara di sisi lain. Dan kita juga sudah lihat kiprahnya dia pada saat dia dihadapkan kepada serangan penembak yang kejadian di New Zealand itu ya. Pada saat itu dia langsung bikin statement bahwa dia adalah teroris dan dia bahkan tidak mau menyebut namanya. Dia langsung bilang bahwa itu dia teroris dan bahkan dia juga mengganti undang-undang tentang kepemilikan senjata. Jadi langsung terus itu di satu sisi, di sisi lain dia langsung kita lihat sendiri kan pada saat itu dia menangani dengan menggunakan baju ala muslim. Kemudian merangkul Muslim di New Zealand yang Muslim di New Zealand itu adalah kebanyakan imigran gitu kan. Jadi betapa dia menunjukkan ketegasannya langsung mengatur undang-undang untuk mengatasinya. Kemudian tapi juga dia merangkul. Jadi firm tapi full of compassion gitu loh. Itu saya terkesannya di situ. Kalau kita lihat lagi kalau Jerman, Angela Merkel sama juga firm tapi compassionnya kayaknya beda ya, karena dia harus memimpin Jerman. Terus sama satu lagi kalau kita bandingkan dengan Trump Amerika agak ya kita tahu lah ya Messi atau gimana ya. Rakyatnya juga, maksudnya negaranya juga sekarang dalam menangani COVID ini apalagi tuh ada ras dan lain-lain. Gitu loh. Jadi maksudnya saya pengen tanya ke Mas Rocky dan Mbak Yani tentang leadership, gaya pemimpinan leadership. Apakah gaya kepemimpinan seseorang itu menggambarkan keadaan negaranya gitu loh dengan contoh-contoh tadi. Ya, dunia hari ini sedang merayakan semacam era pemimpin perempuan itu. Karena dulu dianggap perempuan itu sumber segala bencana tuh. Jadi jangan memimpin. Disebut sebagai the root of all evils itu. Kalau ada pemimpin perempuan itu pasti kacau negaranya tuh. Bahkan kalau pemimpin laki-lakinya yang ngaco, dianggap itu disebabkan karena istrinya atau karena konkubinnya atau karena pacarnya segala macam. Orang Perancis punya istilah femme fatale, perempuan yang membawa masalah itu. Jadi keadaan itu ada di dalam pikiran kita semua peradaban, sehingga perempuan disisihkan dari politik. Misalnya kalau dia mau jadi anggota DPR ya udah kasih aja komisi yang paling gampang lah, urusan kesehatan, urusan keluarga. Jangan kasih komisi 1 yang urusan dalam negeri, pertahanan,
keuangan itu. Jadi ada stereotyping sebetulnya yang membuat orang menganggap dunia harus dipimpin oleh seorang laki-laki. Nah, dalam 2 dekade terakhir atau 3 dekade dibuktikan bahwa negara-negara demokratis yang welfare state justru berhasil karena dipimpin oleh perempuan. Nah, Skandinavia itu contoh utama. Nah, kalau kita atau saya bisa terangkan, sebetulnya kalau soal keadilan, pemimpin perempuan itu nggak perlu lagi dibekali dengan konstitusi, perpu tentang keadilan. Karena by nature, perempuan itu sudah sanggup membagi keadilan. Karena dia mengandung, waktu dia mengandung, dia bagi nutrisi dengan bayinya. Dia bagi oksigen dengan bayinya tuh. Jadi dari awal sebetulnya, sebagai pemberi hidup, perempuan itu udah leader. Nah, sialnya, laki-laki selalu menganggap, ya kalau Anda perempuan kan Anda batas kemampuan kekuasaan Anda hanya di rumah tangga. Karena itu disebut perempuan itu beristana di dalam rumah. Urusan publik adalah urusan laki-laki. Kalau kita lihat statistik misalnya, penghinaan terhadap perempuan itu menyebabkan angka kriminalisasi pada perempuan juga tinggi. Dianggap keluarga itu rumah adalah istananya perempuan. Padahal lebih banyak perempuan yang terbunuh di dalam rumahnya dibandingkan yang terbunuh karena kecelakaan lalu lintas, yang ruang publik. Padahal dianggap perempuan nggak bisa nyupir. Karena itu dia pasti celaka. Enggak, kecelakaan penganiayaan justru terbanyak di rumah tangga. Entah karena soal kecil misalnya suaminya telat pulang, ditanyain marah-marah, digamparin bininya. Atau ada seorang laki-laki di kamar kos pacarnya, hamili pacarnya, minta dikawini, dia marah, dibunuh di situ kan tuh. Selama COVID ini juga banyak betul peristiwa itu kan. Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu akhirnya sekarang kita mengerti bahwa ada sebetulnya kecemburuan laki-laki terhadap sukses perempuan. Apalagi di dalam politik hari-hari ini dengan beberapa contoh tadi. Jadi dulu perempuan itu di unspeakable, dianggap kayak kalau perempuan ngomong itu udah nggak usah dengerin dah, karena pasti ngaco. Sekarang dia di unstoppable. Nah, di Indonesia itu dibuktikan dengan politik mama yang sampai sekarang justru memimpin isu tuh. Jadi kalau kita mau tahu apa sebetulnya dasar dari isu politik, ngintip aja WA mak-mak. Karena di situ ada kepemimpinan isu. Jadi mak-mak paling peka terhadap yang disebut ethics of care itu atau compassion tadi itu. Laki-laki tidak dididik dengan ethics of care karena dia nggak ngerti membagi keadilan dari awal. Karena dia nggak tahu apa artinya rahim. Nah, politik yang berbasis rahim sebetulnya adalah dasar dari keadilan sosial. Jadi kembalikan kepemimpinan itu pada perempuan dan jangan hambat dia untuk menghasilkan keadilan. Karena dia yang paling tahu tentang distribusi keadilan. Nah, karena itu mesti ada kesempatan yang terbuka luas sebagai pemimpin perempuan, mulai dari tingkat ketua Kadin, ketua pengusaha pribumi, sampai HIPI, sampai politisi kawakan. Nah, potensi itu ada di kita Indonesia. Nah, itu bab 1 dulu ya. Bab 1 dulu. Ya ini nih ada seorang pemimpin perempuan ketua HIPI, Himpunan Oh iya Indonesia. Saya lihat begini, kalau tadi yang digambarkan sama Mbak Bibi, sebenarnya buat saya ya, saya nggak ngeliat itu sesuatu yang asing di kita. Cuma masalahnya tidak dipublish aja dengan baik, gitu. Dalam artian misalnya gini, di pengusaha yang saya geluti, gitu. Di dunia usaha itu perempuan sangat memimpin. Kalau kita lihat misalnya gerakan pengusaha-pengusaha kecil menengah, itu dimotori oleh perempuan. Penelitian membuktikan bahwa 60% pengusaha UKM itu owned or managed by women. Oh, yes. Jadi That's good. 60 dimiliki ditambah 20% lagi or managed gitu loh. Jadi kan jumlahnya cukup besar. Cuma kan balik lagi karena ini male dominated gitu, sehingga itu nggak muncul. Yang diceritakan, saya melahirkan anak pertama itu bangun pabrik genteng. Saya bawa itu anak, saya taruh di hotel.
habis ngelihat habis pabrik dibangun, saya nyusuin, saya kembali lagi. Dan itu biasa. Saya salah satu. Yang lucunya waktu pas anak kedua lahir, saya baru diangkat jadi hakim pajak. Jadi hakim pajak, ada masa orientasi pendidikan pada saat itu. Anak saya udah waktunya minum susu, nggak minum susu, suami saya nyusuin. Kan anaknya nangis terus gitu loh. Jadi artinya itu sesuatu yang biasa gitu. Ya. Sebenarnya perempuan tuh punya potensi kalau saja tidak dihalangi. Persoalan perempuan di Indonesia, coba lihat sekarang, statistik bicara. Orang-orang cerdas di sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi, itu 7 dari 10 perempuan yang pintar-pintar. Nah, cuma kita terhambat pada saat setelah kita merit, mulai usia produktivitas, hamil, punya anak, menyusui. Kenapa? Karena dunia kerja kita tidak memfasilitasi itu. Misalnya ada ruang untuk menyusui, membolehkan part time gitu loh. Karena soal kemiskinan dan sebagainya. Kalau yang profesional, sehingga dia agak terhambat untuk karirnya. Nah, kalau di dunia usaha itu biasa nyusuin sambil gendong anak, lihat di pasar. Pasar-pasar becek. Bawa anak, nyusuin dulu terus jualan. Bawa anaknya ikutan di sebelah. Warung-warung di pengusaha-pengusaha kecil menengah itu jadi masalah biasa. Karena orang merasa begini, di dunia usaha, orang berpikir bahwa perempuan jadi pengusaha itu karena misalnya alasannya kalau yang berpendidikan. Karena untuk ngabisin waktu. Atau orang berasumsi lagi perempuan jadi begitu. Dibuat stereotyping begitu. Tapi hasil penelitian menyatakan kebalikannya, bahwa 75% perempuan berusaha karena kebutuhan. Nah, ini yang orang nggak paham gitu, kan kasihan. Nah, penelitian di dunia menyatakan bahwa negara itu akan jauh lebih makmur jika dia memberikan peluang yang luas kepada perempuan. Gitu. Dan mendidik anak buat perempuan itu, mendidik seorang perempuan itu mendidik satu generasi. Pasti kan ilmunya akan ditularkan ke anaknya. Kalau bapak kan enggak, asik sendirian aja buat dirinya sendiri. Terus ngasih uang. Kenapa saya selalu bilang BLT kasih ke perempuan? Pasti yang dibeli pertama dulu untuk kebutuhan anaknya, sekolahan atau untuk basic need-nya, kesehatan. Kasih bapak-bapak ngerokok dulu, sisanya baru kasih ke istri. Habis ngerokok bayar kafe dulu. Bayar kafe. Kalau yang menengah, kalau yang itu ngopi dulu. Undang teman, bikin apa segala macam. Nah, ini yang nggak difahami gitu loh, tentang realita soal posisi perempuan di Indonesia. Nah, saya nggak melihat perempuan itu punya kekurangan. Kalau ini teman-teman di kalangan dunia usaha aja, saya ngobrol sama teman-teman saya yang bule gitu, yang dari Eropa, dari Amerika. Mereka kalau nyari, mereka lebih suka mau cari partner sama perempuan Indonesia. Jauh lebih rajin daripada laki-laki dan jauh lebih dipercaya. Jadi ada yang citra positif yang terbangun dengan baik gitu loh. Dan memang betul sensitivitasnya ada. Sebenarnya bukan hal yang aneh. Nah, orang sering karena memang kalau di kita ya, penelitian saya tuh, saya pernah lakukan tuh perempuan-perempuan berusaha, saya lakukan di Jawa, di Manado, di Bali, yang agamanya beda. Saya pikir ini faktor agama. Banyak perempuan, saya mengajarkan perempuan kalau jadi pengusaha, you daftarin atas nama sendiri, jangan pakai nama suami. Terus banyak yang menolak. Yang menolak, saya gali lebih jauh, bukan soal agama. Karena itu kejadian di Manado, yang agamanya Kristen. Itu kejadian juga di Bali, yang agamanya Hindu, dan di Jawa, yang mayoritas Islam. Jadi ada persoalan culture gitu loh, pemahaman culture yang perempuan itu kalau di Bali ditanya, ibu usahanya apa, terutama di generasi-generasi yang tua ya, generasi muda jauh lebih terbuka karena culture-nya kan udah mix gitu. Saya cuma bantu suami gitu. Dia nggak bilang ini usaha saya, padahal suaminya main sabung ayam, dia yang mimpin, dia yang segala macam. Nah, emang kita punya persoalan di situ. Saya kira di politik juga. Di politik perempuan kalau dikasih kesempatan pasti akan lebih
lebih bagus caring tadi ya. Yep. Udah terbiasa kan? Bayangin 9 bulan mengandung, masih ngurusin suami juga. Di Indonesia tuh perempuan punya aktivitas itu double burden loh. Jangan dianggap luxurious. Karena di satu sisi kita masih dituntut untuk ngurusin suami, ngurusin anak, tapi urusan ini harus tetap sempurna. Belum lagi ada bapak-bapak yang bilang di balik perempuan yang sukses ada suami yang stres. Kan dibalik suami yang susah, perempuan yang hebat. Masih ada orang yang berpikir memang. seperti itu gitu. Kenapa? Karena saya ngelihat apa? Ketidaksiapan kaum laki-laki gitu untuk ada perubahan culture ini. Jadi perubahan nggak siap laki-laki kalau perempuannya lebih maju atau perempuannya setara. Padahal perkawinan apa sih? Nggak selalu kan istri harus lebih rendah dari suami, lebih miskin dari suami. Kalau dua-duanya cocok, setuju, boleh-boleh aja. Nggak ada masalah kan? Jadi culture matters. Culture, saya lihat di Indonesia tuh persoalannya culture. Dan mudah-mudahan di generasi-generasi yang sekarang ini, saya lihat sih itu ada perubahan gitu loh. Kalau saya lihat agama nggak ada, mau agama Islam, sejarahnya Siti Hadijah, Nabi Muhammad itu kerja sama Siti Hadijah, kan gitu. Dan dia seorang eksportir, pedagang yang ulung, sukses. Kemudian mau kita lihat perempuan yang mimpin perang, perempuan yang mimpin negara, Islam yang mayoritas di Indonesia ada gitu. Cuma ini ketidaksiapan kaum laki-laki. Saya lihat. Oke, saya bikin refleksi dulu ya. Nggak, artinya lebih ke culture. Ya, gitu. tahu ya. Kemudian ini di-exploit. Nah, Pak Ustadznya laki-laki. Jadi ayat-ayat yang keluar, ayat-ayat yang menguntungkan dirinya sendiri. Gitu. Mungkin pendetanya juga begitu, pecalangnya juga begitu gitu. Jadi saya kira ini harusnya kalau kita mau maju gitu, ya semuanya harus merefleksi diri gitu. Sebenarnya saya lihat itu enggak lah, saya nggak ngelihat itu sebenarnya. Selain culture juga mungkin kalau saya lihatnya mungkin nggak semua kan laki-laki seperti itu menerima perempuan atau istrinya setara ya kan. Jadi ada ego laki-laki di situ. Ya ada dan ego itu kemudian ditanamkan seolah-olah itu kepastian hukum alam itu. Padahal itu dibuat. Kan dianggap perempuan nggak bisa berbisnis. Kalau dikasih pinjaman itu pasti dipakai buat belanja-belanja, konsumsi. Padahal kalau kita lihat sebaliknya membuktikan. Ya, bahkan dibuktikan oleh Grameen Bank, Muhammad Yunus, yang memperlihatkan bahwa kredit pada perempuan 99% kembali itu. Pada laki-laki justru sebaliknya tuh. Jadi ketidakadilan peradaban memang menyebabkan kesempatan untuk menikmati keadilan terhambat karena culture itu. Afrika misalnya, 80% produk pertanian Afrika dihasilkan oleh tangan perempuan. Tapi perempuan hanya 14% yang punya hak properti itu kan. Laki-laki yang klaim bahwa itu punya mereka tuh. Saya kira itu satu fenomena yang sedang berubah karena gerakan perempuan, saya lihat juga itu di generasi-generasi berikutnya tuh sudah mulai berubah gitu loh. Ya kalau kita lihat sekarang orang lebih menerima bahwa perempuan, apalagi perkotaan ya kalau di Indonesia ya. Memang yang mesti dilihat bukan laki dan perempuan, tapi kualitas dari individu, mau dia laki mau perempuan, kalau dia baik why not kan gitu. Masih kalau berdasarkan observasi saya gitu ini ya, perempuan tuh biasanya lebih detail, kemudian integritinya juga lebih. Kalau menurut saya observasi aja nih, bukan berdasarkan. Saya nggak observasi, saya pengalamannya begitu. Memang ada area-area yang kita memang karena kita by nature kan sudah diajarkan untuk detail by nature ya. Jadi begitu lahir sudah dididik untuk ngurus ini dan multitasking kan gitu. Laki-laki kan biasa sejurus gitu. Kalau kita kan memang by nature sudah dilatih itu gitu. Cuma kalau istilah sekarang laki-laki itu linear doang, kalau perempuan extraordinary. Betul. Thank you. Cuma memang harus dikasih peluang, mesti diciptakan
untuk di Indonesia gitu. Case-nya mesti diciptakan, mesti kasih di peluang yang lebih banyak lagi. Gitu, mesti ada positif diskriminasi lah. Ya, karena positive kondisi discrimination, yes. Affirmative yang action. ini affirmative action gitu loh. Buat perempuan-perempuan gitu. Di kampung jangan kita berpikir perempuan di kota lebih maju, perempuan di kampung in a way. Wah, itu luar biasa sumbangannya terhadap ekonomi, terhadap pendidikan. Saya lihat itu dulu ibu-ibu PKK itu soal kesehatan di puskesmas zaman dulu. Nah, ibu-ibu PKK inilah yang maju ke depan, yang mengedukasi supaya generasi berikutnya jauh pemberian ASI, ngasih tahu soal sekolah dan sebagainya. Itu kan kepemimpinan informal juga yang dilakukan. Yang kadang-kala tangan pemerintah tuh nggak nyampe untuk melakukan yang seperti itu. Kadang-kala tangan pemerintah nyampe dengan efek yang terbalik. Misalnya ada kabupaten, kabupaten dengan APBD yang bagian yang disebut pengeluaran rutinnya lebih besar daripada pengeluaran sosial, pembangunan belanja. Padahal yang sosial ini itu punya multiplier effect. Multiplier effect dalam soal sanitasi, ekonomi keluarga segala macam tuh. Nah, kita harus bongkar kenapa jadi begitu tuh. Jadi kalau misalnya dianalisis mengapa di satu kabupaten tingkat kematian ibu dan anak naik, infeksi pada perempuan yang melahirkan tinggi sekali itu. Kita bisa lihat distribusi anggaran di APBD dan mau tahu siapa yang bikin anggaran itu? Pasti laki-laki itu. Karena nanti anggaran itu lebih memihak pada pembelian atau dana. Kalau bupatinya punya motor gede, itu Pertamax-nya dipakai, anggaran buat beli Pertamax lebih banyak daripada anggaran buat beli antibiotik di puskesmas. Sehingga kalau ibunya meninggal karena infeksi, itu bukan disebabkan karena bakteri, tapi karena dana antibiotik dipakai untuk Pertamax motor gede si bupati. Jadi kita lihat bagaimana APBD itu tidak memihak pada kesehatan reproduksi perempuan. Dan itu akan menyebabkan panjang itu. Jadi itu yang menerangkan kenapa stunting di Indonesia sekarang tinggi. Itu masih ada 9 juta anak yang mengalami stunting. Karena dana sosial tidak dianggarkan melalui perspektif perempuan, tapi justru berpihak pada memang kalau laki-laki. Mestinya kalau kita mau bicara soal gender sensitif gender, anggarannya tidak sensitif gender. Anggarannya tidak sensitif gender gitu. Lihat aja, kalau kita mau lihat misalnya pemerintah concern terhadap masalah perempuan, buktinya apa? Kan harus dituangkan dalam bentuk anggaran gitu. Anggarannya bisa nggak? Mungkin anggaran yang paling kecil anggarannya Kementerian Perempuan. Pemberdayaan perempuan. Lagi pasti.